Memuliakan Tuhan adalah mengasihi Tuhan, bukan memuliakan Tuhan supaya diri kita bertambah kaya dan makin mencintai harta. Memuliakan Tuhan dengan hartamu menandakan hati yang mengasihi Tuhan, karena harta dipakai memuliakan Tuhan bukan supaya harta kita bertambah. Menyembah dan memuliakan Tuhan dengan tujuan untuk menambah harta kita berarti kita mengasihi harta dan memanfaatkan Tuhan. Mencintai uang untuk menambah harta adalah akar keserakahan dan kejahatan. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi dua Tuhan sekaligus, yaitu Tuhan dan Mamon? Menyembah Tuhan harus dalam roh dan kebenaran, karena kemegahan dan kemuliaan kerajaan dunia itu berada di bawah kuasa iblis. Lukas 4 ayat 5-7 berkata, "Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, 'Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu.' Kerajaan dunia dengan segala kuasa dan kemuliaannya ada di bawah kuasa iblis, dan iblis bisa memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Orang yang menyembah kerajaan dunia dengan segala kemuliaannya sama dengan mengasihi Mamon dan menyembah iblis. Menyembah dan mengasihi Tuhan dalam kebenaran harus dalam roh, karena Allah adalah roh. Sebab debu tanah tubuh ini akan kembali ke tanah dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Pengkhotbah 12 ayat 7 berkata, "Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya." Hidup duniawi adalah hidup orang yang memenuhi keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Namun semua itu sia-sia karena dunia ini akan lenyap bersama segala keinginannya. 1 Yohanes 2 ayat 16-17 berkata, "Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Mengasihi dunia dan kemuliaannya bukan berasal dari Bapa. Apa yang bukan berasal dari Bapa berarti bukan kebenaran. Sebab kebenaran adalah hidup dipimpin oleh roh dan mengasihi Bapa yang adalah roh. Debu tanah tubuh kita akan kembali kepada tanah dan roh manusia akan kembali kepada Tuhan yang mengembuskan nafas hidup. Debu tanah adalah yang kelihatan, kita hidup oleh percaya bukan oleh melihat. Kita harus hidup oleh roh sebab tipu daya duniawi di bawah kuasa iblis, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup terus berubah dan berkembang dengan penemuan-penemuan baru yang canggih, tapi tidak pernah memuaskan, dan semua itu akan berakhir lenyap dengan segala keinginannya. Kebenaran Tuhan mengingatkan kita supaya jangan bersahabat dan mengasihi Mamon, tapi kasihi Tuhan dan muliakan Tuhan dengan hartamu. Dalam mengikut Tuhan, kita diminta untuk menyangkal diri dan memikul salib. Artinya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup harus disangkal bukan dibangun. Apakah dengan menyangkal diri kita harus hidup miskin? Tidak harus miskin, tapi muliakan Tuhan dengan hartamu berarti menggunakan Mamon untuk memuliakan Tuhan. Lukas 16 ayat 9 berkata, "Aku berkata kepadamu, gunakanlah harta dunia untuk memupuk persahabatan dengan Allah. Apabila hartamu habis, engkau akan disambut di rumah abadi." Harta dunia digunakan untuk memupuk persahabatan dengan Allah, yaitu untuk mengasihi Allah. Mengasihi Tuhan diwujudkan dengan mengasihi sesama pada orang-orang yang menderita. Matius 25 ayat 40-41 berkata, "Dan raja itu akan menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Memuliakan Tuhan dengan harta adalah menggunakannya untuk mengasihi sesama yang menderita. Memuliakan Tuhan dengan harta untuk bertambah kaya dengan hidup duniawi itu bukan berasal dari Bapa. Selalu koreksi diri dan jangan menghakimi orang lain, karena penghakiman adalah haknya Tuhan. Pertanyakan tentang apakah aku mengasihi Tuhan karena ingin bertambah kaya, atau aku mengasihi Tuhan karena pribadi Tuhan dan kebenarannya. Segala yang menyenangkan kita harus diwaspadai akhirnya, karena iblis menawarkan kesenangan yang berujung binasa. Sedangkan Tuhan menawarkan kerajaan Allah yang bukan makan minum, bukan soal fisik, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran hidup adalah mengasihi Allah dan sesama. Tipu daya iblis adalah mengasihi diri sendiri dengan memuaskan segala keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tetap semangat, dalam kerajaan Allah ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, dan segala kebutuhan kita akan dicukupkan karena Tuhan sudah diberi kuasa di bumi dan di sorga.